banyak orang tuh yang suka mikir nih teman-teman, berapa banyak followers sih yang kita perlu untuk bisa mulai jualan hasilin cuan atau hasilin duit dari posting gitu ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang mau nebak ya sambil aku jalan. Ada yang nebak mungkin 10.000 followers, 1.000 followers, 5.000 followers ya. Boleh sambil ditebak ya di kolom chat ya teman-teman. Oke, ada yang nebak 1.000. Ada yang nebak minimal 10.000. Oke. Oke, ada yang masih kasih api-api. Oke. Macet. Kenapa nih macet slide-nya? Apakah sekarang sudah aman? 1.000. Ada yang bilang berapapun juga bisa. Nggak ada. Yang penting kontennya. Oke, 1.000. Oke, jadi jawaban yang benar adalah jeng. Di bawah 10.000 followers pun juga bisa ya. Kok bisa begitu, Ci? Ya mungkin kalau dulu minimal kan kalau kata orang-orang, minimal kamu kekumpul dulu lah 10.000 followers baru bisa istilahnya cuap-cuap gitu lah ya, promosi hasilin duit gitu. Nah tapi kita masuk ke era di mana sekarang jumlah followers tidak menentukan besar pengaruh kita ya. Nah contohnya seperti salah satu memberku di sini, mungkin teman-teman familiar ya dengan Mbak Agita atau yang belum gitu ya. Jadi ini Mbak Agita di sini dulu tuh dia benar-benar mulai juga dari nol ya teman-teman, dan dia hasilin 200 juta 2 minggu dari posting ya, dan ini waktu dia masih di 6.000 followers. Bayangin 6.000 followers udah bisa hasilin omset 200 juta dari posting, dan konten dia udah bisa sampai jutaan views ya. Nah memang secara positifnya semua orang punya kesempatan yang sama lah untuk bisa naik di era sekarang. Nah tapi pasti ada sisi negatifnya dong, itu adalah pastinya kita perlu yang namanya menjangkau orang-orang yang tepat. Jangan sampai nih konten-konten kita tuh FYP atau viral, tapi kita menjangkau orang-orang yang salah, yang nggak berpotensi untuk kedepannya bahkan bisa menghasilkan kayak gitu. Ya ini contoh lagi nih teman-teman. Tadi kan TikTok. Oke Ci, tadi TikTok. Kalau IG apa Ci? Nah ini salah satu memberku namanya Mbak Tari ya. Bayangin dulu di bawah 1.000 follower nih masih 5.000-an, penjualan udah bisa sampai omset di atas 100 juta. Ini waktu dia masih di 5.000-an follower. Bayangin, sekarang Mbak Tari sudah 100.000 ya teman-teman ya. Nah, waktu itu aku dapat update-nya ini adalah pas dia masih di 5.000-an ya. Nah, jadi balik lagi teman-teman, sekarang ini memang zamannya dimana justru bukan yang paling banyak followers yang bisa menghasilkan duit, tapi siapa yang paling punya banyak pengaruh ya. Followers itu bukan sama dengan pengaruh loh teman-teman. Kita bisa punya banyak followers tapi kita bisa punya 0 pengaruh kalau kita nggak tahu gimana bikin konten yang tepat. Dan di sini aku mau nambahin, sekarang 82% orang pun lebih mau ngikutin rekomendasi dari micro-influencer. Micro-influencernya apa? Ini adalah orang-orang yang di sini nih teman-teman ya, di bawah 100.000 followers. Jadi masih 10.000 sampai 50.000, bahkan nano-influencer 1.000 sampai 10.000. Ya, kok bisa begitu Ci? Karena balik lagi, siapa di sini teman-teman yang pernah ngalamin reelsnya kamu bisa jangkau ratus ribuan, bahkan puluhan ribu, bahkan mungkin ya ada yang jutaan padahal masih di bawah 10.000 followers. Mungkin boleh sambil absen di kolom chat ya. Gila nih Ci, aku baru mulai, kayaknya followerku belum seberapa ya, paling 10 ribuan atau mungkin masih 3 ribuan, 2 ribuan, tapi viewsnya banyak banget gitu ya. Siapa yang ngalamin hal seperti itu di kolom chat nih? Boleh sambil absen gitu ya. Oke, aman ya, ini putus-putus. Oke, apakah aman sekarang teman-teman? Harusnya aman, soalnya teman-teman yang lain aman nih. Oke, gambar slide PowerPoint-nya pecah. Oke, mungkin coba dicek sinyalnya teman-teman. Oke, cek ulang ya teman-teman. Wah ini ada yang bilang, iya aku pernah nih masih 1.200-an tapi bisa dapat jutaan. Oke, aman ya teman-teman ya. Oke, kalau aman mungkin buat teman-teman yang merasa gambarnya blur, boleh di-refresh ulang ya. Oke, biasanya itu karena sinyal ya teman-teman ya. Coba yang masih merasa gambarnya blur, boleh nih di-refresh ulang ya. Oke, nah. Nih, aku TikTok follower masih 100-an tapi bisa viewersnya banyak. Ada recordnya enggak? Oke. Ganti provider. Oke. Ya, jadi semua di sini banyak yang ngalamin ya. Banyak yang kita masih sedikit nih followersnya tapi bisa sampai banyak viewsnya. Nah, karena itulah Ci, gimana tuh supaya istilahnya kita masih sedikit nih viewsnya, sedikit nih followersnya, tapi kita udah bisa hasilin cuan. Nah, disitulah teman-teman penting buat kita menemukan yang namanya creator market
fit. Apa itu creator market fit? Ini adalah rumus ya teman-teman. Aku biasa singkatnya ABC atau BCA ya, terserah ya teman-teman mau singkatnya gimana. Tapi ini adalah irisan antara ketiga hal yang membuat kita sebagai seorang kreator itu bisa menghasilkan, bisa bertahan jangka panjang dan bisa punya istilahnya nggak cuma punya followers tapi bisa menghasilkan duit gitu ya. Yang pertama itu adalah bisnis model. Ya, jadi sebelum mulai konten, justru aku selalu menyarankan ke memberku adalah tentukan dulu nih tujuan atau bisnis model yang kamu mau bangun dari kontenmu. Karena kenapa ini penting? Ini adalah kuncinya kita bisa bertahan dalam jangka panjang. Ya, aku yakin semuanya yang ngeklik webinar ini pada malam hari ini ya pasti karena semuanya pengen gitu ya untuk hasilin cuan. Nah, tapi balik lagi, mungkin teman-teman di sini ada yang merasa kayaknya cuan nggak penting-penting banget, kayaknya hasilin duit nanti dulu gitu, konten dulu. Nah, disitulah teman-teman aku sedikit mau klarifikasi dalam artian jangan sampai nih kita udah punya banyak follower, kita udah punya banyak views, tapi kita nggak tahu bisnis model yang kita mau bangun ke depannya. Karena ini kuncinya kita bisa bertahan sebagai kreator. Nggak selalu masa kita tuh bakal naik terus, pasti akan masa turun, masa naik gitu ya. Nah, karena itu kita perlu tahu bisnis model apa aja. Oke, nah mungkin sebelum aku masuk, aku lihat ada beberapa nih ya yang masih berkendala sinyal. Boleh ya teman-teman yang masih berkendala sinyal di refresh ya. Oke. Di sini sih pada aman ya teman-teman. Jadi kalau misalnya berkendala sinyal, boleh ya teman-teman ini di refresh ulang aja karena resolusi kita sudah yang paling rendah teman-teman ya. Oke. Nah, yuk teman-teman di refresh dulu ya sebelum aku lanjut ya teman-teman. Yang udah aman boleh dong kasih jempol atau boleh kasih komen di ketik di kolom komen aman kayak gitu. Oke. Aman ya? Oke, sip. Oke, yuk teman-teman yang mungkin masih loading atau semacamnya ya boleh sambil di refresh, oke? Oke. Aman ya teman-teman, gas ya, oke. Sip, oke kalau gitu. Nah, sangat lancar, siap, mantap. Oke teman-teman, aku lanjut ya. Oke, nah jadi ini dia 5 kreator bisnis models atau revenue stream gitu ya. Nah, ini teman-teman ya kuncinya. Pertama, aku selalu menyarankan untuk kita tentuin dulu nih ya, sebelum kita bikin konten, kira-kira ke depannya kita mau membangun bisnis model sebagai seorang kreator itu dari mana aja. Ya, nah ini aku akan bahas satu persatu sekaligus yang mana sih yang sekarang tuh paling berpotensi gitu. Yang pertama itu adalah monetisasi dari platform. Ya, jadi buat teman-teman di sini yang mungkin udah punya YouTube ya, yang di sini ada yang YouTuber mungkin boleh sambil absen ya di kolom chat. Ya, pasti kita udah cukup familiar ya di YouTube sering bagian AdSense ya dari jumlah views, subscriptions. Kalau dari Instagram ada stars, gifts, reels bonus maupun in-stream ads atau ads on reels. Nah, mungkin aku bahas sekilas ya yang kalau dari Instagram itu ada apa aja. Instagram tuh sekarang udah ada stars gifts, ada badge juga gitu ya. Lalu ada in-stream ads dan juga ads on reels. Nah, disclaimer teman-teman, kalau belum dapat fiturnya harap sabar ya, karena tidak ada solusi lain selain daripada sabar. Di Instagram memang selalu begitu, tiap kali rolling fitur gitu ya. Fiturnya perlu menunggu, nggak langsung instan saat itu juga, nggak semua akun langsung dapat. Kebetulan kalau di akunku sendiri sudah dapat ya untuk in-stream ads. Jadi ini semacam kita bisa menyelipkan iklan di dalam video gitu ya supaya nanti ke depannya kalau misalnya video kita itu mencapai banyak yang nonton gitu ya, nah itu kan otomatis kan ya orang nonton iklannya nanti bayarannya itu kayak sama persis kayak YouTube gitu sistemnya ya. Nah itu ya teman-teman ya. Nah itu kalau untuk Instagram. Kalau untuk TikTok itu ada TikTok Live. Mungkin teman-teman di sini cukup familiar ya nyawer gitu ya di TikTok Live gitu. Terus ada juga TikTok Gift di mana kamu bisa memberikan kado langsung ya berupa lewat kolom komen gitu ya maupun di dalam live gitu ya. Dan juga di sini juga ada namanya subscription. Itu adalah kita semacam jualan konten eksklusif ya. Jadi konten kita yang lebih eksklusif kita jual dengan ke platform tersebut kayak gitu. Oke, sebentar ya teman-teman ya. Aku tes dulu, cek. Halo, suara tes. Oke. Nah, yang kedua pastinya itu ada brand deals ya. Jadi brand deals di sini itu semacam endorsement, paid promote atau sebagai brand ambassador. Ya, mungkin teman-teman di sini cukup familiar ya. Harusnya banyak kan di sini. Mungkin di sini udah ada yang lewat endorsement udah menghasilkan gitu ya. Nah, ini contohnya kayak salah satu memberku namanya Mbak Vivi itu sudah menghasilkan dari endorsement. Nah,
berapa sih sebenarnya kita kalau sebagai influencer bisa menghasilkan gitu dari endorsement? Ini adalah rata-ratanya ya teman-teman. Kalau aku summary itu kurang lebih seperti ini ya. Jadi dari 714 influencer Indo itu kurang lebih rata-rata fee-nya itu seperti ini. Nah tapi balik lagi nggak matok ya, karena pastinya dengan kualitas konten, jumlah followers, buying power itu akan jadi pertimbangan yang penting juga gitu dalam menentukan rate endorse gitu. Nah cuman ini rata-ratanya aja, oke? Lalu yang ketiga itu adalah eksklusif konten, di mana kita menjual konten yang lebih eksklusif lewat subscription. Jadi ini semacam kalau misalnya teman-teman nih punya konten, terus nanti ada kontennya yang lebih premium atau eksklusif, teman-teman bisa jual konten tersebut, di mana orang-orang yang berlangganan mereka akan bisa dapat akses ke konten itu. Dan itu teman-teman bisa charge-nya kayak misalnya kalau di Instagram dia paling low ada yang 29.000 ya, ada yang 39.000, ada yang 59.000 per bulan kayak gitu. Nah selain di Instagram ada di mana lagi? Sebenarnya kalau teman-teman pernah dengar platformnya namanya Patreon. Jadi Patreon ini tuh semacam platform di mana teman-teman bisa masukin konten eksklusifnya teman-teman dan bisa jual gitu di sana. Ya. Nah, seperti itu. Dan pastinya ada affiliate dan reseller. Hayo, siapa di sini yang affiliate dan reseller boleh sambil absen di kolom chat? Oke. Yang affiliate reseller boleh sambil absen di kolom chat? Oke, siapa nih yang di sini affiliate atau reseller? Oke, nah. Oke, nah. Sip, ada affiliate. Oke, ada yang bahkan ada yang Patreon ternyata di sini ya. Udah ada yang coba Patreon ya, mantap. Oke, nah jadi affiliate dan reseller ini buat teman-teman yang mungkin belum familiar, ini adalah kita hasilin duit dari komisi jualin produk orang lain. Jadi simpelnya kita jualin produk orang lain ya, dan istilahnya kita nggak usah packing, nggak usah urusin pengemasan segala macam. Kita cukup simpelnya kita jualin produk orang lain. Nanti kalau ada yang beli dari link kita atau beli dari referensi kita bisa dapat komisi dari sana. Ya, nah ada apa aja sekarang untuk affiliate? Ada TikTok affiliate, ada Shopee, Tokped gitu ya. Atau sekarang tuh lagi naik trennya brand-brand ngebuka peluang affiliate gitu ya. Jadi kita sebenarnya bisa nggak sih kita nyari brand yang buka peluang affiliate yang besar, itu bisa banget gitu. Bahkan sekarang udah banyak sekali brand yang pakai hal yang sama gitu. Jadi mereka ngebuka peluang affiliate dengan persentase lebih besar. Nah, jujur ya menurut aku ya buat teman-teman affiliators di sini, saran dari aku jangan cuma ngandalin TikTok ataupun marketplace, tapi coba deh cari brand-brand yang buka peluang affiliate atau reseller. Biasanya mereka akan menawarkan komisi lebih gede. Trust me gitu ya. Nah, ini yang kemarin dilakukan sama Mbak Agita ya untuk bisa hasilin 200 juta. Kelebihannya apa? Pastinya nggak keluar banyak modal di awal, ya kita nggak usah rempong-rempong lah bikin produk dulu. Dan menurutku ya yang paling penting tuh adalah dari affiliate kita bisa belajar namanya cara jualan ya. Jadi kita bisa belajar cara jualan tanpa kita meresikokan launching produk punya kita gitu. Kita bisa jualin produk orang lain, kita bisa tes, oh gini toh caranya menjual produk, oh gini toh keunggulan dan juga kekurangan produknya orang lain gitu ya, supaya nanti kedepannya pada saat kita bikin produk kita sendiri itu udah lebih terbiasa kayak gitu. Nah, kelemahannya apa? Kelemahannya pastinya tren produk itu naik turun ya. Jadi mungkin kalau teman-teman di sini familiar sama affiliate ya, kalau kita lagi promosi satu produk, produknya bisa kadang naik, kadang turun kayak gitu ya. Jadi tergantung banget sama tren. Lalu biaya atau komisi ya. Jadi ya teman-teman juga mungkin familiar, kadang komisi dinaikin, kadang diturunin. Lalu dari algoritma juga, masa beredar platform juga, dan kondisi ekonomi serta ya naik turun kondisi akun gitu. Jadi balik lagi semua metode tadi itu sangat bergantung sama platform ya teman-teman. Masih inget ya waktu TikTok Shop tutup, mungkin di sini ada yang kena impact-nya ya. Mau itu YouTube, tadi YouTube AdSense, mau itu affiliate, mau itu reseller, mau itu brand deals, ambassador, segala macam, semuanya sangat bergantung sama platform dan brand kayak gitu. Aku masih ingat banget waktu itu ada salah satu temanku, dia endorser, influencer juga yang cukup besar, sampai dia tuh mempertimbangkan untuk balik lagi kerja kantoran karena waktu itu pas lagi masa pandemi teman-teman. Jadi brand-brand kan pada narik duit nih, pada nggak nge-endorse gitu ya. Nah
ya dia nggak dapet job gitu ya. Sampai mikir kayak, wah apa aku balik lagi ya kerja kantoran gitu ya. Nah jadi semua cara-cara tadi meskipun menghasilkan untung gitu ya teman-teman, tapi pada akhirnya ya kalau ngomongin soal stabil nggak terlalu stabil gitu ya. Nah jadi sebenarnya apa yang paling stabil sih Ci gitu ya. Aku mau ceritain sedikit ya soal memberku, salah satunya namanya Mbak Indah Umi Sehat. Jadi luar biasanya itu adalah beliau ini pertama kali teman-teman, dia pas mulai ngonten memang dia mulai dari affiliate dulu. Jadi teman-teman bisa lihat ya di sini waktu dia update pertama kali pecah telur dari affiliate. Nah, tapi dia nggak berhenti di situ ya. Dari affiliate dia pelajarin nih cara jualan produknya, cara istilahnya capai viewsnya segala macam, cara bikin kontennya gitu ya. Nah itu semua dia kumpulin sekaligus kan pasti juga ngebangun follower kan selama dia jadi afiliator. Nah pas dia launching produk sendiri, dia udah tahu nih cara masarinnya gimana, terus keunggulan dan juga kelebihannya produk kompetitor atau orang lain gimana. Ya sehingga pas dia launching produknya sendiri, udah ada marketnya, udah ada kolamnya gitu ya. Dan udah tinggal dia promosiin, makanya sehari bisa sampai tembus 21 juta gitu ya. Luar biasa, sehari loh teman-teman tembus 21 juta. Nah, jadi balik lagi teman-teman, what's the best way? Apa cara terbaik dan terstabil untuk kita tuh menghasilkan ya ke depannya adalah menjadi seorang kreator-planner ya. Nah, ini pun yang selalu aku sarankan gitu ya ke member-member kelas itu adalah memang ada 3 jalur yang kita bisa ambil di sini. Mau itu kita jadi produk fisik, produk jasa atau produk digital. Nah, produk fisik cukup jelas saya, baju, skincare, sebagainya. Mungkin kita bisa white label dari orang atau jasa. Jasa ini adalah sesimpel kita menjual skill kita. Entah itu kita jual skill kita fotografi, desain, sebagainya gitu ya. Dan produk digital. Nah ini mungkin buat teman-teman yang merasa, wah aku nggak ada modal buat nyari produk fisik. Wah aku nggak ada skill, misalnya kayak skillnya aku gimana nih supaya skillnya aku nggak cuman kalau kita buka skill kan kadang-kadang ya paling cuma bisa nerima 1-2 klien, 1-2 orang gitu ya, tergantung kapasitas kita. Nah, gimana cara kita bisa nge-scale atau kita tuh bisa menjualkan ke banyak orang? Itu adalah salah satunya dengan produk digital. Seperti salah satunya itu adalah member kita namanya Dijah Gebrina, ya, punya skillnya apa? Skillnya merajut, menjahit ya teman-teman. Dan kemarin ini beliau berhasil dalam sebulan ya tembus 20 juta dan akhirnya bisa beli motor ya buat anterin anaknya ke sekolah karena dia mengikuti ya saran dari tim Sika kita untuk mengemas skillnya menjahit menjadi sebuah course atau menjadi sebuah kelas ya. Nah, jadi di sini dia ngajarin sekarang IRT orang-orang yang ingin merajut ya, belajar skill menjahit gitu ya. Dan dari situ dia bisa menghasilkan. Nah, oke, gimana tadi ya balik lagi, bisa nggak Ci produk fisik? Bisa, nggak masalah gitu ya. Caranya ini ada beberapa member kita juga kayak tadi Mbak Indah, dia pakai produk fisik gitu ya. Dia bikin produknya sendiri, jamunya sendiri. Atau kayak ini Mbak Vira gitu ya, Vira Paranita ya IG-nya. Nah, dia juga menjual produk fisik, rempah-rempahnya dia. Nah, jadi bisa teman-teman lewat jalur white label, entah itu beli produk dari satu supplier, di branding ulang sama merek kamu, atau kamu bikin produk dari kamu sendiri gitu ya. Lalu bisa juga kerjasama dengan brand, kayak kamu cari nih brand-brand apa yang kamu lihat, wah memang produknya ini emang aku sendiri juga tertarik dan sepertinya lagi nyari brand ambassador gitu ya. Nah, bisa kamu ajakin untuk collab, kerjasama gitu. Atau bisa juga tadi bikin produk online dan juga bisa memberdayakan skill kamu. Ya, ini contohnya kalau produk online lagi ini ada dari member kita Kelly, Kels Patricia gitu ya. Dan juga Willy ya yang dari segi ada Brave Speakers Academy gitu ya kelasnya. Nah, kunci bertahan jangka panjang teman-teman dari semua cara tadi adalah jangan cuman bergantung sama satu. Bahkan aku berani bilang jangan cuman bergantung sama bisnis doang. Why? Kenapa? Karena balik lagi semuanya tuh ada masanya. Pasti ada masa naik turun. Jujur, aku pun sharing ya. Aku sebagai orang yang udah punya bisnis sendiri pun dari posting, dari konten, ada masa-masa turunnya, masa naik dan masa turunnya. Dan pada saat masa turun, bagaimana cara aku mengcover biaya expense-nya aku adalah dengan untungnya ada endorsement, ada brand deals, ada juga dari penghasilan dari affiliate kayak gitu. Nah, jadi kuncinya teman-teman punya lebih dari satu bisnis model atau revenue stream. Bisa Kak Ci? Bisa banget dong. Contoh nih kayak member kita ya Mbak Gita ya, dia punya 3. Pertama, ada affiliate, dia jualan tumbler kopi. Kedua, dia ada produk digital di mana dia ngajarin orang-orang gimana untuk bikin resep minuman dari rumah. Ketiga, dia ada brand deals ya, di mana dia juga nih kemarin di endorse sama Popping Boba gitu ya. Nah, jadi ada 3 gitu ya sumber penghasilannya.
keduanya. Lalu Kelly ya, pertama dari brand deals endorsement ya. Lalu dari produk digitalnya ada small business finance workshop gitu, webinar juga gitu ya. Lalu ada juga jasanya gitu ya, di mana dia sering diundang ke event-event. Dan ada juga dia sekarang baru buka bisnis dekornya. Dan kadang-kadang dia juga sering affiliate, rekomendasi produk Shopee, dia pakai produk apa, dia kasih lihat di story sebagainya. Ya, ada lagi kah Ci? Ada. Ya, ini dari Viviatal. Mungkin kalau teman-teman familiar, sering nonton TikTok, sesukaan muncul selamat datang di luar kelas ya. Nah, jadi dia ada produk fisik, ada buku best selling bukunya yang terbaru ya, yang best selling juga gitu ya. Lalu ada affiliate, di mana memang dia terkenal suka rekomendasiin produk buku orang lain, dan ada brand deals, ada endorsement, speaking event dan sebagainya. Ya, jadi balik lagi teman-teman, kuncinya adalah punya lebih dari satu sumber penghasilan supaya kita bisa bertahan jangka panjang sebagai seorang kreator. Nah, sekarang kita masuk ke oke Ci. Udah paham bisnis modelnya. Sekarang gimana ya? Gimana nih cara mulai bikin kontennya? Karena udah paham bisnis model, udah tahu nih mau hasilin cuannya gimana. Sekarang gimana ngumpulin orang-orangnya nih kayak gitu ya. Nah, pastinya ya kita akan bahas mulai dari langkah yang pertama ya, bikin konten buat kumpulin followers ya. Apalagi sekarang mungkin teman-teman kalau familiar, sekarang itu prinsipnya adalah posting dulu cuan kemudian. Kenapa? Meskipun ya mungkin kalau di awal-awal di masa setahun yang lalu ya, itu kalau kita mau daftar affiliate itu masih nggak terlalu banyak syaratnya, bahkan bisa kayak 0 followers gitu ya, baru mulai kita bisa ada caranya ngakalin itu daftar lewat TikTok Seller Center gitu ya. Tapi sekarang update terbaru ya, untuk teman-teman bisa nautin ke akun pemasaran dan mulai menjadi seorang TikTok afiliator aja, minimal teman-teman tuh harus punya 2.000 follower, itu minimal ya. Dan pastinya kan ada Ci marketplace affiliate gitu ya, itu kan juga nggak perlu banyak follower gitu ya. Nah, tunggu dulu. Biasanya kalau belum terlalu banyak follower, privilege itu lebih kurang ya. Biasanya kalau teman-teman udah punya lebih banyak follower, pastinya sistem komisinya lebih tinggi dan lebih banyak privilege juga. Misalnya kamu jadi bisa kenal ordal ya, orang yang manage di TikTok misalnya, atau bahkan kamu kontennya bisa lebih di-up, dan pastinya kalau kita udah kekumpul follower, kita lebih mudah jualannya teman-teman gitu ya. Nah, jadi sekarang gimana nih? Masuk ke tadi B udah beres, kita bahas bisnis model, masuk ke yang kedua, audience. Ya, bagaimana kita menentukan orang-orang yang tepat yang kita perlukan untuk mencapai goalnya kita, ya. Ya, jadi balik lagi teman-teman, jangan sampai keliru nih. Ya, kita udah terlanjur bikin konten baru habis itu nentuin goalnya mau kemana. Waduh, takutnya menjangkaunya orang-orangnya yang nggak tepat gitu ya. Nah, jadi sekarang kita fokus nyari bagaimana nih, bagaimana menarik orang-orang yang tepat yang memang bisa bantu kita mencapai goalnya kita, ya. Nah, masuk ke ngenali niche atau segmen market. Oke, siapa di sini yang udah pernah dengar istilah niche sebelumnya? Boleh absen dong di komen, saya gitu ya. Kalau belum, boleh ketik di kolom komen belum gitu ya. Oke. Oke, siapa nih yang udah pernah dengar istilah niche sebelumnya? Boleh absen di kolom komen saya. Yang belum boleh absen belum. Oke. Oke, Sika termasuk produk digital dong, Ci. Betul. Oke, saya. Oke, mantap, sudah banyak ya. Tapi yang belum juga nggak apa-apa loh, absen aja loh. Ya, oke, ada yang belum. Oke. Oke, belum. Oke, nggak apa-apa ya. Kita sama-sama belajar. Oke. Nah, oke, sudah, tapi bingung nentuinnya. Mantap. Oke, kita sama-sama belajar ya. Jadi, niche itu ya teman-teman adalah segmen market spesifik atau orang-orang target market spesifik, di mana kita tuh menargetkan orang-orang yang punya satu masalah dan satu tujuan yang spesifik. Ya, contoh kayak gini deh, gini simpelnya. Mungkin teman-teman sering dengar istilahnya, wah kamu kalau mau bikin konten, kamu tuh harus bikin buat semua orang. Semakin banyak orang yang ngerti konten kamu, semakin banyak orang yang kamu jangkau dari kontenmu, makin bagus dong gitu ya. Nah, sebenarnya pengertian seperti itu cukup kurang tepat ya teman-teman. Kenapa? Karena di era sekarang semakin kita mau menjangkau semua orang, semakin kita tidak menjangkau satu orang pun. Kok gitu Ci ya? Karena balik lagi ya teman-teman, sekarang cara kerja IG dan TikTok, bahkan cara kerja Shorts pun seperti ini ya. Itu adalah, aku langsung kasih contoh ya teman-teman. Contoh. Anggaplah di sini Vicky ya, pakai namaku deh. Vicky hari ini posting konten OOTD fashion ya. Nah, jadi si Vicky ini posting kan konten OOTD ya, hari ini post. Dan kebetulan hari itu
OTD ini by the way teman-teman yang belum tahu OTD ini apa, maksudnya kombinasi outfit gitu ya. Jadi kayak posting hari ini aku pakai baju seperti apa gitu ya. Nah kebetulan hari itu kontennya bagus nih hasilnya gitu ya. Hari itu kontennya cukup rame dan banyak menargetkan ke emak-emak muda yang suka fashion. Yang terjadi adalah si IG, TikTok, dan Shorts dia akan ngeliat, wah hari ini kontennya cukup rame nih. Oke, besok mari kita lempar lagi konten-kontennya ke orang-orang yang sama ya, ke orang-orang yang suka OTD, ke mama muda ini gitu ya. Nah, apa jadinya kalau si Vicky besok posting kontennya jalan-jalan, traveling, karena bosen posting masa baju melulu, pengen lah posting kayak sesekali trip aku kemana gitu ya, jangan cuma rekomendasi outfit mulu. Oke, yang terjadi adalah konten jalan-jalan atau travelingnya yang diposting hari itu akan dilempar ke emak-emak muda kemarin yang suka fashion. Kenapa? Karena cara kerja IG, TikTok, Shorts, mereka merekam audiens seperti apa yang dijangkau dari konten terbaikmu yang terakhir ya. Jadi kalau konten terbaikmu yang terakhir itu adalah soal fashion, ya berarti dia juga akan menjangkau orang-orang yang suka fashion kayak gitu ya. Dia akan merekam orang-orang yang suka fashion seperti apa ya, mak-mak muda ini. Nah makanya begitu kita besok ya kita posting konten traveling, maka itu akan dilempar ke mak-mak muda yang suka fashion yang kemarin, dan otomatis ya mereka pasti merasa bingung dong, nggak respon dong. Loh aku maunya lihat konten fashion, kenapa lihat traveling ya? Nah begitu nggak respon, si IG, TikTok, Shorts bingung. Loh aku lempar ke orang-orang kayak kemarin hasilnya oke, rame, kok hari ini zong. Nah, begitu itu terjadi berulang-ulang, si IG sama TikTok Shorts bingung. Kamu nih sebenarnya bikin konten buat siapa? Mereka akan semakin bingung harus lempar konten kamu ke orang yang seperti apa, dan lama-kelamaan ya akhirnya kontennya hasilnya jelek dan stop direkomendasi ke lebih banyak orang, ya. Nah, apa sih Ci buktinya? Contoh kayak Mbak Indah di sini ya teman-teman. Pertama kali dia mulai ngonten itu dia bahas kesehatan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Pokoknya semuanya dibahas gitu ya sama dia. Nah yang terjadi itu adalah dia bolak-balik ganti akun tuh sampai 5 kali bertahun-tahun, gak ada satupun yang naik. Bayangin ya, kita ganti satu akun aja udah capek banget, dia sampai 5 akun loh. Nah akhirnya setelah dia coba di waktu ikut kelasku ya Sika, dia spesifikin deh marketnya ke muslimah yang ingin sehat secara alami lewat jamu herbal. Jadi dari tadinya dia cuma kesehatan secara umum, dia spesifikin jadi khusus untuk wanita muslimah yang ingin sehat secara alami lewat jamu herbal. Bayangin, cuman karena spesifikin doang, belum 2 bulan dia udah tembus 21 juta sehari dari launching dan 131.000 follower. Ya sampai ya istilahnya sampai ngomong kayak kalau tahu gitu dari awal gitu ya. Nah bayangin ya teman-teman, hanya dengan spesifikin marketnya. Nah lalu contoh lagi mungkin buat teman-teman tadi yang afiliator ya, ini dari mentor kita ya Mas Adli ya, mentor kita di Sika. Dia awalnya bahas perabotan rumah tangga secara random, akhirnya spesifikin ke elektronik, ke tools ngonten, dan itu bisa di 3.000 follower, bisa hasilin 1 miliar penjualannya. Bayangin ya teman-teman, luar biasa ya. Nah contoh lagi ya, karena biasanya kalau aku sharing ilmu selalu pakai contoh ya teman-teman biar langsung kelihatan nih case-nya ya. Ini dari satu kenalanku namanya Rama, Productivity Boy ya. Pertama kali dia bikin konten di akunnya This is Rama Satya. Konten itu dulu tuh dia mulai dari akun pribadi. Mungkin di sini sambil boleh absen siapa yang mulai dari akun pribadi ya. Siapa nih yang mulai kontennya dari akun pribadi atau personal? Boleh sambil absen ya di kolom chat ya. Nah, sama dengan Rama gitu ya di sini. Jadi, dia mulai kontennya dari akun pribadi nih, teman-teman. Dan karena dari akun pribadi, otomatis dari awal kontennya campur-campur dong ya. Nah, akhirnya pas dia coba, oke, mau spesifikin nih ke konten yang ngebahas soal produktivitas. Yang terjadi adalah kontennya nggak pernah naik di atas 10.000 views. Ya, bisa dilihat ya sebelah kiri nih, teman-teman. 2.000, 4.000, 3.000 gitu ya. Nggak ada yang pernah di atas 10.000 gitu ya. Nah, sampai akhirnya bete dong, maksudnya wah mentok mulu. Akhirnya dia bikin akun baru. Di akunnya yang baru, dari awal dia udah jelas ngomongin soal produktivitas buat orang-orang yang bekerja, ya. Dari awal udah jelas. Nah, dia bahkan nggak bikin konten ulang, dia cuma nge-repost doang di akun yang baru. Dia bikin kayak posting ulang lah konten-konten dia yang dari akun lama ke akun baru. Isinya nggak diubah, cuman covernya doang. Bayangin perubahannya ya, sampai ada yang 2,1 juta, ada yang 30.000 lah ya, 499.000. Padahal ini isi kontennya sama loh, sama kayak yang lama. Cuman di akunnya yang lama nggak pernah naik di atas 2.000, 3.000 gitu ya, nggak pernah naik di atas 10.000. Di akunnya yang baru bahkan bisa tembus jutaan. Ya,
Bayangin, cuman gara-gara dari awal udah spesifik. Makanya aku selalu bilang, teman-teman di sini mau nggak cepet naik kontennya, akunnya, maka kuncinya adalah spesifik. Karena bisa nggak Ci naik dengan akun yang bahasa campur aduk? Ya bisa aja, tapi nggak akan secepat itu di era sekarang ya. Nah, balik lagi ya teman-teman. Nah, ini sering kali ya aku suka nanya ke orang, niche-nya kamu apa? Oh, niche aku skincare, niche aku desain, niche aku housewear. Itu bukan niche, teman-teman. Itu topik, itu jualan ya. Niche itu adalah siapa, bukan apa. Jadi niche-ku adalah review gadget. Ini juga bukan ya, ini topik teman-teman ya. Nah, lebih tepatnya niche itu apa? Niche itu seperti ini. Niche-ku adalah ibu-ibu muda misalnya usia 25 sampai 40 yang sehari-hari urus pekerjaan rumah tangga dan ingin supaya nggak harus habis waktu ribet ngurus pekerjaan IRT, dengan aku bantu dengan rekomendasi elektronik rumah tangga. Contohnya siapa yang begini adalah Ratianti gitu ya. Jadi ini ada salah satu yang kemarin ngisi ya Shopee affiliate kelas kita gitu ya. Nah, dia benar spesialis kayak ngebahas soal alat-alat elektronik seputar rumah tangga ya. Tapi Ci, kalau misalnya aku batasin begitu berarti aku nggak boleh dong bahas yang lain-lain gitu. Aku nggak bisa nih ngebahas soal kehidupan pribadiku, nggak bisa bahas soal parenting, nggak juga gitu. Karena gini, kita menentukan niche teman-teman itu bukan membatasi kamu. Tapi justru dengan menentukan niche, kita bisa menjangkau lebih banyak orang. Maksudnya apa? Gini deh ya, contoh, aku kasih logika aja teman-teman ya. Jadi misalnya, anggaplah kamu nggak nentuin niche, kamu bikin kontenmu campur aduk ya. Yang terjadi apa? IG bingung dong, IG, TikTok Shorts, mereka bingung harus lempar kontenmu ke siapa. Betul ya, tadi masih inget ya teman-teman cara kerjanya gimana? Nah, akhirnya kontenmu yang tadinya pengen buat semua orang, karena kamu bikinnya buat semua orang, akhirnya malah nggak jangkau satu orang pun. Kenapa? Karena viewsnya sepi. Nah, kalau kita di awal udah nentuin niche, ya, anggaplah, oke Ci, aku spesifikin deh, aku ikutin deh kata Cici, nentuin niche. Nah, kamu nentuin niche spesifik, ngomongin soal elektronik buat rumah tangga gitu lah ya. Nah, memang kelihatannya kayak membatasi, tapi jadinya konten kamu akan dilempar sama IG, TikTok Shorts ke orang-orang yang tepat, betul ya? Karena mereka tahu nih, wah ini bagus nih, ini dilempar ke IRT nih spesifiknya, bagusnya ke sini nih. Dan mereka interaksi, konten murah, begitu kontenmu rame, 2,1 juta, 1.500.000 sebagainya. Nggak mungkin teman-teman yang nonton itu semuanya cuman target marketmu doang. Nggak mungkin yang nonton cuman ibu-ibu doang gitu ya. Pasti ada bapak-bapak, anak-anak muda, anak-anak kosan gitu ya, yang lagi butuh alat itu juga. Nah malah jadinya yang tadinya kamu cuman mau nargetin ibu-ibu muda, kamu jadi bisa nargetin lebih banyak orang. Dapat ya teman-teman? Nangkep ya gambarannya? Ya nangkep boleh dong kasih jempol atau kasih di kolom chat aman gitu ya. Ini yang dilakukan sama Mbak Indah. Jamunya dia itu bukan cuma buat wanita doang teman-teman. Jamunya dia juga ada yang buat kesehatan imun, ada yang buat orang sehari-hari, ada yang buat mahasiswa-mahasiswi gitu ya. Ada juga yang buat kayak buat supaya kamu jaga stamina waktu lagi skripsian misalnya. Tapi memang kontennya dia spesifikin buat wanita muslimah yang punya masalah kewanitaan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya pas konten dia ini rame, kan yang nonton nggak mungkin semuanya cuma wanita doang gitu ya. Pasti ada juga bapak-bapak, pasti ada juga misalnya di luar emak-emak gitu, pasti ada juga mahasiswa-mahasiswi. Dan mereka bisa klik profilnya, mereka bisa lihat, oh ada produknya yang lain yang ternyata lebih cocok sama aku. Dan mereka bisa beli. Dapat ya teman-teman gambarannya? Oke, yang dapat boleh dong kasih aman gitu. Atau kasih jempol biar aku tahu nih. Aku sambil cek kolom chat. Oke, ada yang bilang belum. Oke, yuk aku repetisi lagi ya teman-teman. Jadi ya di sini kalau misalnya teman-teman di sini anggaplah ya contoh nih. Tadi aku jelasin lagi soal Mbak Indah ya teman-teman ya. Sambil aku juga sambil buka IG deh coba nih. Nah, Mbak Indah dia kan spesifikin buat wanita muslimah, betul ya. Wanita muslimah tujuannya adalah supaya buat wanita muslimah yang punya masalah kewanitaan. Nah itu kelihatannya kayak membatasi kan. Wah jadinya targetnya cuma wanita muslimah doang dong. Enggak juga teman-teman. Kenapa? Karena dengan dia nentuin niche, dengan dia nentuin target market spesifik, ya otomatis konten dia kan lebih rame. Karena apa? Karena dia nggak bikin si IG bingung harus lempar kontennya ke siapa. Ya, nah begitu konten dia rame,
2,1 juta, 1 juta views, 500.000 views. Nggak mungkin dong semua yang nonton konten dia itu cuman wanita muslimah. Nggak mungkin dong, pasti ada campuran. Ada juga bapak-bapak, ada juga misalnya mahasiswa-mahasiswi, ada juga di luar emak-emak. Dan akhirnya mereka bisa kepoin kontennya Mbak Indah yang lain atau bahkan ngeklik profilnya dan ngelihat jualan produknya Mbak Indah yang lain yang lebih cocok buat mereka. Misalnya, oh ternyata ini Mbak Indah juga ada nih jualan jamu yang buat kesehatan, pas nih buat aku yang lagi skripsian nih misalnya. Dan dia bisa beli hal tersebut. Ya, dapatkah teman-teman gambarannya? Ya, aku sambil lihat kolom chat. Oke. Aman ya, sip, mantap. Oke. Ilmu daging banget. Wah, thank you. Ya, sudah dapat gambarannya teman-teman? Ini contohnya kayak teman-teman coba deh buka akun IG kayak sebentar. Ini aku coba share screen ya biar teman-teman lebih dapat lagi gambarannya. Sebentar. Nah, ya ini Instagram ya teman-teman. Contoh nih ya, aku kasih contoh. Oke, baik, Instagramnya masih loading. Wah, saya ke-kick dari Instagram. Oke, kalau gitu teman-teman coba ya, teman-teman cek ya Instagramnya Pradityaka gitu ya. Nah, dia kan lebih ke, nih sebentar aku sambil buka ya teman-teman. Nah, biar lebih dapat nih gambarannya. Nih, kita lihat konten terbaik dia nih sampai 1,1 juta nih yang like ya, ada yang 711 juga, 409.000. Semuanya itu pasti ngomongin wedding fotografi. Jadi memang niche-nya dia itu adalah lebih ke orang-orang yang lagi ya ini kelihatan banget ya yang ingin mencari wedding photographer, wedding videographer gitu ya buat couples yang mau menikah. Tapi percaya deh teman-teman ya, dengan dia nentuin niche-nya spesifik buat wedding, sebenarnya dia membuka peluang buat orang-orang juga kepoin jasa-jasa dia yang lainnya. Juga nge-shoot misalnya, ada juga jasa dia buat nge-shoot 17 Sweet 17, ada juga jasa dia buat nge-shoot event, ada juga bahkan mungkin dia ada nge-share kayak gimana cara editing segala macam nih. Dia ada LUT and preset flare pack, ini adalah kayak tools buat ngedit gitu ya. Jadi sebenarnya gitu ya, dia punya banyak produk atau jasa lain, tapi dengan dia nentuin niche, ya akhirnya ya dia terkenal spesialis di wedding fotografi, tapi nggak mungkin semua yang nonton ini semuanya couples. Pasti kan juga ada orang-orang kayak aku, yang memang belum punya couple, tapi karena lihat konten dia rame, terus aku ngepoin profil dia, terus aku lihat, ih dia ada nih jasa buat nge-shoot event, boleh nih aku undang buat nge-shoot workshop aku gitu misalnya. Nah gitu teman-teman ya, jadi dengan kita nentuin niche itu tidak membatasi kamu. Justru dengan kamu nentuin niche, kamu membuka peluang untuk menjangkau lebih banyak orang lagi. Kenapa? Karena kontenmu rame. Ya, saat kontenmu rame, pasti nggak mungkin jangkaunya orang itu doang. Pasti akan jangkau orang-orang yang bahkan di luar target market kamu. Paham ya teman-teman? Boleh dong kasih jempol yang paham, yang aman. Ya. Dan sekaligus ya teman-teman, saat kamu nentuin niche, ya di situ kamu juga bisa bahas hal-hal yang lain. Kayak contoh di sini Mbak Retno, dia nggak cuma bahas soal elektronik rumah tangga, dia juga bahas soal tips parenting, dia juga bahas soal ini ya, kayak bagaimana home decor yang cantik gitu ya, yang memang dia tahu target market dia ya, emak-emak ya pasti juga suka lah ya, pengen nyimak juga lah tips parenting, pengen nyimak juga home decor yang cakep segala macam ya. Sekali lagi niche itu bukan buat batasin kamu ya. Nah sekarang sebelum kita bikin konten, pertama kita harus tahu nih 3 hal ini dulu. Pertama adalah siapa yang mau kita bantu, kedua masalah terbesarnya apa, dan ketiga goal terbesarnya apa. Ini dulu teman-teman ya. Memang kalau digali lagi lebih dalam masih banyak lagi. Harus tahu kayak asumsi salahnya orang apa, kesehariannya gimana segala macam. Tapi minimal sebelum bikin konten minimal tahu dulu 3 hal ini. Karena sampai sekarang aja 3 hal ini aja belum tentu banyak orang yang paham gitu ya. Nah, jadi market siapa yang kita mau bantu, masalah terbesarnya apa, dan goal atau impian mereka seperti apa. Ya, simpelnya seperti ini ya teman-teman. Segmen market saya adalah siapa, punya masalah apa, ingin bisa mencapai apa dengan konten atau jualan saya. Sekali lagi, ini boleh dimodifikasi. Nggak harus plek ketiplek seperti ini. Paling penting adalah kamu tahu siapa yang mau kamu jangkau, punya masalah spesifik seperti apa, ingin bisa mencapai apa dengan konten atau jualannya kamu. Ya, aduh masih bingung, nggak tahu harus spesifikin kemana. Oke, posting dulu aja, baru nanti kedepannya evaluasi. Ya, seperti Mbak Agita ya teman-teman di sini.
dia juga di awal belum tahu kok kalau dia tuh bakal istilahnya terkenal ngomongin resep minuman, bikin kopi gitu dari rumah. Enggak gitu. Di awal dia campur aduk, ngomongin resep minuman A, B, C, kopi juga dibabat, semua bahas aja. Tapi setelah itu ada ada kontennya yang naik seputar meracik kopi dan minuman dari rumah. Ya, nah setelah itu baru deh konten-kontennya seputar kopi dan minuman dari rumah jadinya naik, gitu ya. Nah jadi teman-teman balik lagi kalau nggak tahu harus mulai dari mana, posting dulu aja. Terpenting sambil jalan, kamu sambil evaluasi, ya. Lihat nih dari mana kayak contoh dari 6 konten atau 12 konten yang kamu post atau aku sih pribadi menyarankan kalau evaluasi ini boleh sebulan ya atau minimal 3 minggu lah. Terus habis itu kamu lihat mana konten kamu yang terbaik, mana konten kamu yang oke. Ya, nah dari situ kamu lihat, oh misalnya wah tiap kali aku ngebahas ke emak-emak muda ini selalu naik. Wah tiap kali aku ngebahas misalnya soal tadi ya, kalau Mbak Gita tiap kali aku bahas soal kopi ini naik semua. Nah berarti itu kamu bisa spesifikin ke arah sana. Ya, atau mungkin buat teman-teman di sini yang udah punya jasa, udah punya produk misalnya, kamu bisa lihat sejauh ini orang-orang yang kamu target atau orang-orang yang kamu jangkau dengan produk kamu itu banyakkan orang-orang yang seperti apa. Oh Ci, selama ini aku selalu ngejangkaunya emak-emak muda. Selama ini aku selalu paling nyambung ya, paling bisa ngobrol itu sama emak-emak muda Ci. Nah berarti kamu bisa spesifikin mulai ke arah sana. Ya, nah ini ya teman-teman siapa yang mau kamu jangkau, sebutin masalah mereka, goal mereka, dan sehari-hari mereka lihat konten dari mana. Minimal ya teman-teman sebelum bikin konten, ketahui dulu 4 hal ini gitu ya. Nah, sekarang ini yang ditunggu-tunggu gitu ya. Jadi, bisnis model udah tahu, audiens juga udah paham siapa yang mau kita jangkau. Udah nentuin ya teman-teman ya. Di sini yang udah paham soal niche, boleh dong aku lihat di kolom komen kasih api-api atau kasih jempol gitu ya. Biar aku bisa lihat siapa aja nih yang udah paham soal niche. Oke. Oh astaga slide-nya. Baik, sebentar ya teman-teman ya. Ini kayaknya dia belum ganti lagi. Nah. Oke, apakah sudah muncul slide-nya? Oke. Sudah muncul slide-nya teman-teman? Sip, sudah muncul ya. Nah, tadi aku sedikit nge-review ya, teman-teman nih. Ini ya rumusnya, siapa yang mau kita bantu, masalah terbesarnya apa, atau goal dan juga impian terbesarnya seperti apa. Minimal sebelum kita bikin konten, tahu dulu 3 hal ini. Dan ini rumusnya ya, jadi segmen market saya adalah siapa, punya masalah apa, ingin bisa mencapai apa dengan konten atau jualan saya. Kayak gitu ya. Nah ini balik lagi nih hanya sekedar rumus saja, nggak harus matok plek ketiplek kayak begini. Paling penting kamu tahulah minimal siapa yang mau kamu target, masalahnya seperti apa, dan impiannya atau goalnya itu seperti apa. Ya, kalau nggak tahu harus spesifikin gimana, tadi seperti aku bilang, seperti Mbak Gita ya di sini, posting aja dulu, lalu evaluasi. Ya, Mbak Gita tuh dulu pertama kali mulai, dia posting aja semuanya seputar minuman. Terus akhirnya ketemu nih, satu konten tiap kali dia ngomongin soal kopi, itu selalu lebih naik. Nah, akhirnya dia mulai kepikiran, oke, kenapa nggak coba aku spesifikin ngomongin soal gimana bikin kopi dari rumah yang enak. Nah, akhirnya disitulah kontennya mulai naik. Balik lagi teman-teman, kalau nggak tahu harus mulai dari mana atau spesifikinnya gimana, posting dulu aja ya. Lalu setelah itu jangan cuma posting toh, tapi dilihat hasilnya ya. Kayak Mbak Gita di sini, dia kelihatan nih benang merahnya. Oh, tiap kali aku bahas soal resep minuman dari rumah, apalagi kopi naik. Atau kayak Mbak Indah tadi, tiap kali aku bahas soal wanita muslimah dengan masalah kewanitaannya itu naik. Atau misalnya kayak tadi Kelly ya di sini, tiap kali aku bahas soal wanita karir, tiap kali aku bahas soal keuangan buat wanita karir naik. Nah, dari situ kamu bisa spesifikin ke arah sana. Atau, Ci, aku kan belum mulai konten, aku nggak tahu gitu ya. Itu aku nggak tahu apa yang istilahnya naik sejauh ini dari mana gitu ya. Sesimpel kamu juga bisa evaluasi dari kamu sejauh ini kalau ngobrol atau kalau kamu jualan produk kamu atau kalau kamu istilahnya sejauh ini punya jasa, misalnya mungkin di sini teman-teman yang udah punya produk, kamu nih jangkau orang-orang yang seperti apa sejauh ini. Misal sejauh ini aku sering kali tuh selalu didatengin tuh sama emak-emak muda, Ci. Aku paling nyambung kalau ngobrol sama emak-emak muda. Oke, bisa spesifikin ke arah sana ya. Intinya teman-teman mulai dulu aja. Saran dari aku coba minimal 3 minggu lah ya, 3 minggu atau biasanya sih sebulan gitu ya. Coba posting lalu lihat yang mana konten kamu yang rame, lalu situ ditarik benang merahnya apa. Misalnya oh tiap kali aku bahas ada kata kunci emak-emak itu rame gitu. Dan ada toolsnya seperti apa rame. Nah itu yang bisa kamu spesifikin ke depannya. Ya, nah ini cari tahu ya siapa yang mau kamu jangkau, masalahnya mereka apa, goal impiannya apa, dan sumber konten yang sering dilihat sehari-hari.
ya. Nah, sekarang ini yang ditunggu-tunggu tadi ya, bisnis model udah dibahas, audiens juga udah gitu ya. Sekarang kontennya, konten seperti apa sih yang kita perlukan gitu ya untuk menarik audiens yang sesuai dengan goalnya kita gitu ya. Nah, oke, sejauh ini siapa yang udah paham soal niche? Boleh angkat tangan. Boleh dong kasih lihat di kolom chat, kasih api-api gitu ya. Oke. Oke. Aku lihat, aku kasih api-api. Oke. Oke, ada berisik. Emang ada suara cowok? Oke, memang ada suara cowok kah? Aku aku nggak merasa ada suara loh di sini loh. Oke. Oke, apakah aman teman-teman? Sudah paham ya soal niche ya? Oke. Buffering mulu. Oke, coba di-refresh ya teman-teman. Oke. Aman Ci, oke mantap, dapat insight baru. Oke sip, oke kita lanjut ya teman-teman ya. Nah tadi kita udah tahu soal bisnis model, kita juga udah tahu audiens seperti apa yang mau dijangkau. Sekarang ke kontennya, konten seperti apa sih yang diperlukan untuk menarik audiens yang sesuai dengan goal kita. Ya, nah karena balik lagi konten ini adalah kendaraan buat menuju goals kita ya teman-teman. Karena banyak orang yang sukaan ya gagal itu kenapa? Karena mikirnya tuh fokusnya adalah ke konten, ke bagaimana kayak istilahnya naikin followers segala macam, tapi tanpa tahu tujuannya. Balik lagi teman-teman, konten itu hanya kendaraan untuk menuju goals kita. Jadi jangan sampai konten itu jadikan sebagai tujuan utama gitu ya. Konten itu balik lagi hanya kendaraan, followers, engagement segala macam itu hanya kendaraan untuk menuju goals kita. Ya, jangan sampai gini nih, aku sering kali ya nemuin kasus di mana, wah paling penting kontenku harus rame, viewsku harus viral, tapi dia belum nentuin tujuannya itu mau gimana. Nah akhirnya begitu dia udah banyak followers, viewsnya viral segala macem, ditanya gitu ya, gimana nih hasilin duitnya atau gimana nih ke depannya? Wah nggak tahu Ci, aku mau bawa kontenku kemana ke depannya. Iya sih sekarang udah viral, udah rame, tapi aku nggak tahu nih tujuan ke depannya harus kayak gimana. Dan akhirnya nggak konsisten dan hilang gitu ya. Nah itu kesalahan kenapa banyak orang gagal ya di dunia konten kreator ini adalah menjadikan konten itu sebagai tujuan utama, padahal itu hanya sebagai kendaraan. Ya, nah konten kita lah yang akan menentukan branding kita, kualitas audiens yang akan kita tarik, bahkan sampai engagement dan juga buying power. Buying power di sini itu adalah kekuatan beli audiens kita, ya. Nah, dan di sini ya balik lagi ya kualitas di atas kuantitas. Kenapa? Karena di sini aku mungkin play sebentar ya teman-teman. Semoga suaranya masuk ya. Coba aku tes ya videonya suaranya masuk atau enggak. Masuk enggak? Oke, masukkah teman-teman suara videonya? Oke. Oke. Apakah sudah masuk tadi suaranya? Masuk suara dari videonya? Atau belum? Oke, oh tidak masuk. Oke, sebentar ya teman-teman ya. Berarti mungkin di sini aku akan play ke sekilas aja sebentar. Oke. Nah, mungkin aku ceritain aja ya teman-teman, karena sepertinya suara dari videonya nggak masuk gitu ya. Nah, jadi pengalamannya ini dari mungkin teman-teman di sini ada yang familiar sama sosoknya Zaskia Sungkar gitu ya. Teman-teman di sini mungkin ada yang follow, ada yang familiar gitu ya. Oke. Nah, di sini meskipun udah hampir 30 juta ya followersnya di Instagram itu ya sekarang, tapi pertama kali dia bangun bisnis sama suaminya gitu ya, itu bener-bener kayak pertama kali bisnis itu susah gitu, kirain dengan banyak follower wah bisa rame nih gitu ya. Nih semua modal dikeluarin nol pendapatannya gitu ya. Jadi di sini meskipun dia pikir wah dengan punya banyak follower aman nih gitu ya untuk mulai bisnis atau jualan, tapi ternyata tidak semudah itu gitu ya. Ternyata untuk mulai bisnis atau istilahnya menarik orang-orang yang berkualitas itu beda gitu ya. Nah jadi pastikan nih teman-teman jangan sampai kita punya banyak follower tapi kita nggak bisa menarik orang-orang yang berkualitas ya. Apakah balik lagi banyak follower belum tentu banyak cuan gitu ya. Seperti yang dialamin sama Kak Saskia di sini, which aku respect banget karena sejujurnya banyak sekali konten kreator di luar sana atau bahkan akun-akun yang sudah punya banyak follower tapi mereka tidak bisa menghasilkan kayak gitu. Ya. Nah, jadi
Ini juga aku mau kasih lihat studi kasus ya dari Pak Bernard. Ini salah satu member kita, baru 2000-an follower, dia udah bisa berhasil hidup sehari-hari di Bali modal dari konten. Bayangin, sehari-hari dia udah hidup di Bali itu dimodalin sama kontennya. Gitu. Jadi kita bisa lihat di sini itu adalah kayak di sini tuh dia udah bisa berhasil dalam sebulan tuh full hidup di Bali 100% tuh income-nya dari konten. Padahal masih di 2000-an followers gitu ya. Kenapa? Karena orang-orang yang dia jangkau itu adalah orang-orang yang high end, orang-orang yang istilahnya itu punya income gitu ya. Maksudnya udah setiap kali dia buka kelas tuh atau buka webinar atau bahkan buka jasanya itu bisa kayak 10 juta segala macam jutaan gitu ya. Nah memang istilahnya konten dia nggak terlalu rame, teman-teman kalau ngecek juga kontennya nggak rame. Terus aku pernah nanya kan ke Pak Bernardnya, apakah kalau misalnya Pak maksudnya nggak ada niatan nih untuk istilahnya bikin kontennya itu lebih rame atau posting lebih banyak konten gitu ya. Nah terus dia bilang enggak Ci, soalnya meskipun kontenku nggak terlalu rame tapi aku menjaga orang-orang yang tepat ya, istilahnya memang berkualitas dan pada akhirnya pun bisa aku jadikan orang-orang yang beli beneran produk aku kayak gitu. Nah ini contohnya. Lalu dari Mbak Vira ya di sini ya, dimana dia itu di sini hanya 10 ribuan follower waktu itu, bahkan di bawah 10 ribu, tapi udah berhasil hasilin segini teman-teman, hampir 100 juta gitu ya, dan bahkan berhasil kebeli rumah teman-teman sekarang dari konten. Balik lagi, ini adalah bukti ya, jumlah follower bukan segalanya, karena kualitas itu lebih penting dibanding kuantitas. Ya, bayangin mereka semua tadi berhasil dengan caranya masing-masing, sedangkan ini ada Instagram orang konten kreator dengan 2 juta follower bahkan nggak bisa jualan 36 baju gitu ya. Bayangin 2 juta follower dan nggak bisa jualan 36 baju. Dan ternyata banyak sekali orang-orang yang marketer yang merasa kalau kasus seperti ini tuh memang tidak jarang. Banyak sekali sebenarnya yang ngalamin begini tapi nggak terungkap aja. Nah, jadi balik lagi teman-teman, winning content atau kontenmu hanya bisa mengubah hidup kamu kalau kita menarik orang-orang yang berkualitas. Pak Bernard bisa hidup sehari-hari di Bali dimodalin konten. Kenapa? Karena menarik orang-orang yang berkualitas. Mbak Vira bisa beli rumah, bisa hasilin ratusan juta gitu ya dari konten. Ini by the way, ini bersih ya teman-teman, bukan omset gitu ya. Kenapa? Karena menarik orang-orang yang berkualitas gitu ya. Nah, karena itulah penting supaya kita menemukan yang namanya winning content untuk menarik orang-orang yang berkualitas. Nah sekarang, winning content itu apa sih Ci? Ya, winning content itu simpelnya teman-teman adalah konten yang paling bagus performanya atau yang paling istilahnya paling menonjol lah di dalam akun kita. Jadi konten yang terbaik di akun kita ya, karena setiap orang tuh punya winning content yang berbeda dan biasanya itu ditandai dengan pengulangan. Jadi tiap kali kita posting konten soal misalnya soal let's say soal mama muda, itu kita posting lagi dengan pola yang sama dan lagi itu selalu naik, selalu lebih naik dibandingkan yang lainnya. Nah jadi kalau misalnya teman-teman di sini ada yang ngerasa Ci aku ada nih satu konten viral gitu ya, tapi cuma sekali itu doang viral, aku coba niruin lagi pola yang sama nggak viral. Nah itu bukan winning content teman-teman, itu kebetulan, itu hoki gitu ya. Winning content itu adalah ketika kamu melakukan pengulangan yang sama dengan istilahnya struktur yang sama, tapi kamu bisa mendapatkan hasil yang sama gitu ya. Contoh kayak mungkin teman-teman di sini ada yang mantengin TikToknya Cisonia Basil ya. Nah, bayangin dia tuh kalau sebulan belakang ini kalau teman-teman perhatiin dia hanya posting 7 kali dalam sebulan ya. Kok bisa 7 kali dalam sebulan tapi dia tetap trafficnya rame banget yang order jasa dekor kuenya segala macam, karena balik lagi dia sudah menemukan pola winning kontennya ya. Dia udah tahu bagaimana caranya ngeracik winning kontennya supaya istilahnya bisa menggait banyak orang kayak gitu. Jadi sekalinya dia posting itu langsung jutaan views, ada yang 2 juta, 3 juta gitu ya, 10 juta. Memang dia bikin konten cuma 7 kali gitu dalam sebulan, tapi sekalinya dia posting langsung jutaan. Nah itulah yang disebut dengan winning content teman-teman. Jadi dengan kamu nemuin winning content, kamu nggak perlu posting sebanyak itu, ya kamu bisa mendapatkan hasil yang sama. Bahkan istilahnya nggak usah tiap hari ngonten, kamu udah bisa mendapatkan hasil yang luar biasa kayak gitu. Nah ini yang disebut dengan winning content. Contoh lagi, kemarin ada member kita, gitu ini aku sambil share screen juga, namanya Didi Winflower. Oke. Nah aku share screen. Nah ini member kita juga namanya Didi Winflower gitu ya. Aku semoga aku masih inget ya nama Instagramnya gitu ya. Oke, mungkin kalau misalnya teman-teman di sini aku nggak nemu, bisa cari di Instagramnya masing-masing ya, Didi Winflower gitu ya. Nah ini satu, oke baiklah tidak ketemu ya teman-teman ya. Oke sebentar, aku cari dulu nih nama Instagramnya. Oke.
Sebentar. Ini juga teman-teman sama kasusnya. Dulu dia bikin konten itu, nah di with flavor. Oke. Nah, ini ya Mbak Dian gitu ya. Jadi dulu Mbak Dian ini member kita ya. Dulu pas dia bikin konten itu setiap hari posting. Tapi malah nggak ada yang pernah yang istilah itu naik banget gitu ya. Nah sampai akhirnya dia kurangin. Jadi kalau nggak salah dalam seminggu tuh hanya 2 kali posting. Dan karena dia ngurangin seperti itu, malah dia sekarang tuh bisa tembus jutaan views kemarin. Ada yang konten itu yang sampai 10 juta lebih gitu ya. Nah ini sempat aku bahas juga ya nih. Kemarin ini ada konten dia yang sampai 10 juta lebih. Kenapa? Karena ternyata begitu dia istilahnya mengurangi gitu ya frekuensi postingnya, dia bisa melihat dengan jelas. Oh ternyata tiap kali aku bahas soal serangga, tiap kali aku bahas soal peralatan-peralatan rumah tangga itu yang naik. Bukan pas aku lagi ngebahas soal makanan gitu ya. Nah jadi dari situ dia berhasil ketemu pola winning kontennya dan akhirnya berhasil mendapatkan jutaan views dengan dia mengurangi frekuensi postingnya gitu ya. Nah jadi itu teman-teman ya. Balik lagi mungkin teman-teman di sini ada juga yang datang ya dari konten aku yang cukup viral ngomongin soal bagaimana tuh istilahnya dengan kita posting lebih dikit hasilnya lebih banyak gitu ya. Kalau sekarang tuh eranya kualitas di atas kuantitas. Nah itu hanya berlaku saat teman-teman sudah berhasil menemukan winning konten ya. Kalau belum ya perlu test and trial gitu ya. Nah sekarang Ci, bagaimana sih cara tercepatnya supaya aku nih bisa cepet nih nemuin winning konten aku gitu ya. Nah ini ada rumus ya, biasa aku singkat sebagai POST. Ya kita mulai dari menemukan niche atau segmen market yang memang menguntungkan buat kamu, lalu lanjut dengan observe atau kita istilahnya ngeriset bener nggak sih orang-orang ini market aku nih seperti ini. Systemize selanjutnya itu adalah bagaimana bikin sistem konten supaya teman-teman setiap hari nggak harus capek ngonten tapi bisa produksi banyak konten dan bisa istilahnya sekalinya ngonten itu menjangkau banyak orang. Dan T itu test and track, bagaimana mengevaluasi kontenmu. Dan ini semua teman-teman dibahas di Sika gitu ya. Siapa di sini yang member Sika? Boleh juga absen ya di kolom chat. Nah, buat teman-teman yang belum member, aku sedikit jelasin gitu ya. Jadi, buat teman-teman yang belum member, khususnya malam hari ini, please stay tune sampai akhir karena ada sesuatu yang spesial buat kamu yang ingin gabung gitu ya jadi member Sika, khusus buat yang peserta malam hari ini aja gitu ya. Tadi ada banyak teman-teman yang belum berhasil terdaftar masuk ke dalam webinar ini gitu ya. Nah itu harap tidak di-share keluar gitu ya. Jadi please stay tune sampai akhir dan jangan share info ini keluar ya teman-teman ya. Nah jadi apa aja sih yang teman-teman bisa dapetin sekalinya ikut ya di Sika ini. Pertama pastinya kamu akan dapat 50 lebih video materi gitu ya. Dan ini kita selalu update setiap kali ada perkembangan terbaru dari IG. Silakan tanya ke member Sika pertama, itu adalah Junar Asunyi gitu ya, teman-teman ya. Jadi mungkin di sini kalau ada yang tahu Junar gitu ya namanya @JunarAsunyi, silakan tanya ke dia. Dia join waktu masih di awal banget member pertama kita sampai sekarang kita nggak pernah charge sepeser pun untuk setiap kali update materi gitu ya. Nah, nggak cuman itu doang, aku tahu teman-teman di sini banyak yang ngerasa aduh tiap kali ya aku tuh mau ikut-ikut kelas beginian pasti nggak ada bimbingannya, pasti ditinggalin belajar sendiri. Tenang aja, kita selalu komitmen live Zoom rutin 2 kali tiap bulan dengan 1 kali nge-review atau ngebedah langsung akunnya teman-teman. Jadi istilahnya nggak cuma teman-teman di sini dapetin materi, tapi kamu juga bisa akunmu dibedah langsung sama tim expert kita yang hadir juga malam hari ini gitu ya. Dan juga bahkan kita akan mengundang narasumber-narasumber yang luar biasa. Kayak kemarin ada beberapa kali kita undang Vincent Lianto, kita undang Kelas Patricia, kayak Patricia, Mbak Agita tadi juga. Member-member kita memang sudah berpengalaman. Jadi kita sharing langsung, istilahnya dapat shortcutnya lah, jalan pintasnya dari expertnya. Ya, dan tadi kesempatan akunmu dibedah langsung. Lalu ini teman-teman bisa cek, kita ada grup bimbingan yang aktif di mana teman-teman bisa bertanya kapanpun ya ke tim expert kita. Dan so far amin ya, puji Tuhan teman-teman, tidak ada istilahnya selalu tidak ada yang komplain mengenai belum dijawab segala macam. Kita selalu usahakan untuk menjawab member-member di Sika gitu ya. Nah, dan kita juga berikan modul PDF, tugas, ebook. Jadi buat teman-teman di sini yang ngerasa, Ci aku pengen praktek langsung gitu ya, tenang aja, ada PDF buat kamu juga langsung praktek. Nah, plus ini dia ya, ini yang baru-baru ini kita tambahkan gitu ya, itu adalah update info trending. Jadi tiap pagi kamu nggak usah capek gitu ya, aduh cari ide konten sekarang apa yang lagi trending gitu ya.
Tenang aja, kita sudah kumpulin semuanya buat kamu, kita rangkumin prediksinya semua, jadi tiap pagi tinggal kamu buka di Infosika, itu sudah ada rangkuman tren-tren apa yang lagi naik, dan gak cuma tren-tren yang lagi naik, tapi gimana menyesuaikan dengan niche-nya kamu. Contoh, oh ini trennya misalnya, tren challenge-nya Foolish One Taylor Swift lagi naik. Nah ini cocoknya buat kamu yang pengen ngebahas hal-hal yang istilahnya sebenarnya nggak boleh dilakukan tapi masih aja dilakukan sama orang-orang. Cocoknya buat niche apa nih? Edukasi apa? Buat niche misalnya tutorial masak, contoh kontennya seperti ini misalnya. Nah jadi udah lengkap teman-teman, nggak cuma sekedar info tren biasa doang ya. Dan ini semua teman-teman seumur hidup aksesnya. Semua fasilitas ini biasanya kalau kita kasih itu bisa bernilai sampai 2,9 juta. Tapi coba teman-teman kita sama-sama yuk komen di kolom chat gitu ya. Coret Ci harganya gitu ya. Siapa yang mau dicoret harganya? Oke, boleh nih absen di kolom chat coret gitu ya. Kalau banyak baru aku coret. Oke? Coba teman-teman. Mau coret nggak harganya? Oke. Coret nggak nih teman-teman? Oke. Coret Ci, oke. Oke, coret nggak? Kalau dikit nggak usah deh, segini aja ya teman-teman ya. Oke, oke, masih dikit nih. Wah, nggak aku coret nih. Oke, coret. Waduh, ini sampai caps lock. Baik. Oke, kalau gitu kita coret ya teman-teman ya. Oke, kita coret harganya jadi hanya segini ya teman-teman. 998 ya. Udah dapat semua fasilitas ini lifetime akses seumur hidup. Oke, nah kita tunggu ya. Loh, kok di sini masih ada yang bilang coret? Coret lagi nggak ya? Waduh, coret lagi nggak ya? Coret nggak ya? Ah, segini aja lah ya. Udah worth it, udah seumur hidup loh. Bayangin loh, ini seumur hidup loh teman-teman. Oke, lah ini pada minta coret lagi, gimana dong? Yaudah deh, yaudah. Kita coret sekali lagi ya. Coret nggak nih? Ah, kayaknya masih kurang rame nih yang komen coret. Udah ya, tim kita di sini aja ya, tim harganya ya. Oke, jangan Ci coret lagi Ci, please. Oke, yaudah ya. Ini terakhir ya teman-teman ya, kita coret lagi ya. Potongan spesial buat teman-teman yang daftar hari ini sebelum harganya nanti resmi naik karena kita bakal ada website baru ya teman-teman. Nah ini mungkin aku sambil spill website baru kita, makanya aku bilang tolong jangan dikasih lihat ke siapapun gitu ya. Ini website baru kita, nanti kita akan pindah semua ke sini dan pasti saat kita pindah ke website baru ini gitu ya, itu harganya sudah pasti akan naik. Nah, buat teman-teman yang daftar malam hari ini gitu ya, khusus buat malam hari ini sebelum kita naik harga karena perpindahan ke website baru, teman-teman bisa dapat hanya dengan 298.000. Pakai kode SIKA ya teman-teman buat dapat diskon 90%-nya dan daftarnya di bit.ly/mulaikonten-sika. Oke ya, teman-teman boleh daftar langsung sekarang pakai kode ini, jangan lupa pakai kode SIKA ya di check out supaya kepotong ya. Dan di sini aku juga akan tampilin ya teman-teman nih. Oke. Ya, harusnya akan muncul ya teman-teman di kolom chatnya, chatbox teman-teman harusnya ada